Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan khutbah Jumat yang pertama yang berjudul Anak Soleh adalah Aset Orang Tua. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ahyina Allahumma ala sunnati wa amitna ala millati. Amma ba'd. Jemaah Jumat rahimakumullah. Anak adalah buah hati bagi kedua orang tuanya yang sangat disayangi dan dicintainya. Sewaktu bahtera rumah tangga pertama kali diarungi, maka pikiran pertama yang terlintas dalam benak suami istri adalah berapa jumlah anak yang kelak akan mereka miliki serta ke arah mana anak tersebut akan dibawa. Menurut sunnah, melahirkan anak yang banyak justru yang terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tazawwajul waludal waduda fa inni makatsirum bikum yaumal qiyamah. Nikahilah wanita yang subur, yang penuh kasih sayang, karena sesungguhnya aku bangga pada kalian di hari kiamat, karena jumlah kalian yang banyak. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai, kata Al-Haythami. Namun yang menjadi masalah adalah kemana anak akan kita arahkan setelah mereka terlahir. Umumnya, orang tua menginginkan agar kelak anak-anaknya dapat menjadi anak yang soleh, agar setelah dewasa mereka dapat membalas jasa kedua orang tuanya. Namun, obsesi orang tua kadang tidak sejalan dengan usaha yang dilakukannya. Padahal, usaha merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan bagi terbentuknya watak dan karakter anak. Obsesi tanpa usaha adalah khayalan semu yang tak akan mungkin dapat menjadi kenyataan. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kehidupan sebagian besar selebritis yang banyak dipuja orang itu tidak lebih seperti kehidupan binatang yang tak tahu tujuan. Hidupnya selain makan dan mengumbar nafsu birahinya, hura-hura, pergaulan bebas, miras, narkoba, dan gaya hidup yang serba glamor adalah konsumsi sehari-hari mereka. Sangat jarang kita saksikan di antara mereka ada yang peduli dengan tujuan hakiki mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun ada, mereka hanya menjadikan ritualisme sebagai alat untuk meraih tujuan duniawi, untuk mengecoh masyarakat tentang keadaan mereka yang sebenar-benarnya. Apakah kita menginginkan anak-anak kita menjadi orang yang jauh dari agamanya? Yang kelihatannya bahagia, namun di dunia menderita di akhirat? Tentu tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Surat An-Nisa ayat 9. Jamaah Jumat rahimakumullah. Karena itu sebagian orang tua yang bijaksana mesti mampu memperhatikan langkah-langkah anak yang harus ditempuh
dalam merealisasikan obsesinya dalam melahirkan anak yang soleh. Di bawah ini akan kami ketengahkan beberapa langkah yang cukup representatif dan membantu mewujudkan obsesi tersebut. Yang pertama, opini atau persepsi orang tua atau anak yang soleh tersebut harus benar-benar sesuai dengan kehendak Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salatin, shadaqatin jariyatin, aw 'ilmin yuntafa'u bih, aw waladin shalihin yad'u lah." Jika anak cucu Adam wafat, maka terputuslah amalan-amalannya, kecuali 3, yaitu sedekah jariah atau ilmu yang bermanfaat atau anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Dalam hadis ini sangat jelas disebutkan ciri anak yang soleh. Anak yang soleh adalah anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Sementara kita telah sama-sama mengetahui bahwa anak yang senang mendoakan orang tuanya adalah anak yang sedari kecil telah terbiasa terdidik dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Anak yang soleh adalah anak yang tumbuh dalam naungan dinnya. Maka mustahil ada anak bisa mendoakan orang tuanya jika anak tersebut jauh dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan senang bermaksiat padanya. Anak yang senang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala jelas akan jauh dari perintah Allah dan kemungkinan besar senang pula bermaksiat kepada kedua orang tuanya sekaligus. Jamaah Jumat rahimakumullah, jika dalam keluarga ada anak yang senantiasa dididik dalam warna keislaman, maka kepribadiannya akan terbentuk dengan warna keislaman tersebut. Namun sebaliknya, jika anak tumbuh dalam suasana yang jauh dari nilai-nilai keislaman, maka jelas kelak dia akan tumbuh menjadi anak yang tidak bermoral. Seorang anak terlahir dalam keadaan fitrah, kemudian orang tuanya lah yang mewarnainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawwidani, aw yunassirani, aw yumajjisani." Setiap anak dilahirkan dalam keadaan yang fitrah, maka orang tuanya lah yang menyebabkan dia menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Untuk itu orang tua harus dapat memanfaatkan saat-saat awal di mana anak kita mengalami pertumbuhannya dengan cara menanamkan dalam jiwa anak kita kecintaan terhadap dinnya, cinta terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga anak kita berhadapan dengan lingkungan lain, anak tersebut memiliki daya resistensi yang dapat menangkal setiap saat pengaruh negatif yang akan merusak dirinya. Jika setiap orang merasa tidak memiliki tanggung jawab dalam hal beramar ma'ruf nahi mungkar, maka segala kemungkaran bermunculan dan merajalela di tengah masyarakat kita. Dan lambat atau cepat pasti akan menimpa putra dan putri kita. Padahal kedudukan kita sebagai umat yang terbaik yang dapat memberikan ketentraman bagi masyarakat kita hanya dapat tercapai jika setiap individu Muslim secara konsisten menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, karena Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan berimanlah kepada Allah. Surat Ali Imran ayat 110. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin yauma yaqumul hisab Rabbana hab lana min azwajina
وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اصلح أحوال المسلمين وأرخص أسعارهم وآمنهم في أوطانهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.